Ini Ya, lagi silakan. di KDB Bandung, lagi ikut acara di Dekor Academy. Nah, ngumpul semua. Jadi hasil observasi kita untuk kinerja eco farming ini supaya hasilnya optimal, kita bikin nutrisi tanaman. Nah, ini namanya nutrisi tanaman. Anggap ini 200 liter air, kemudian di sini ada satu bagian bonggol pisang, bukan gedebok, bonggol ya. Tahu bonggol kan? Ya, Yang ada di bonggol bawah, batang ya. Bonggol. Kemudian ini ada rebung bambu. Hah. Rebung bambu ini kalau kita lewat ke hutan bambu, hari pertama kita lewat misalkan segede gini ya. Ya. 5 hari berikutnya tuh gede. Nah, itulah mengandung hormon sitokinin dan auksin plus gibrelin ada di situ semua. Jadi kalau kita buat nutrisi lengkap eco farming, yang tadi ini 200 liter air, kemudian ditambahkan bonggol pisang, kemudian rebung bambu dan serasah daun bambu yang kontak dengan apa namanya? Tanah. Dengan tanah itu trichoderma dia. Warnanya abu-abu, seperti oncom tapi abu-abu. Nah, ini ketika dicampurkan ke dalam media tanam, misalkan 30 kg segini, kemudian tambah bonggol, rebung dan rasa daun bambu, campur seperti ini jadinya, Bu. Nah, ini sebelum kita buat seperti ini, kita biangkan dulu eco farming satu tub dalam 1 liter pelarut. Kalau ada unsur glukosanya berupa molasses. Kalau nggak ada, gula pasir pun tidak apa-apa, 2 sendok sampai 3 sendok. Kemudian gula merah boleh. Nah, setelah diperam 3 malam, setiap 24 jam dibuka karena ada ngeluarin gas. Campurkan ke sini, aplikasikan. Nah, ini adalah nutrisi terbaik. Jadi kinerja eco farming lebih optimal gitu. Jadi alhamdulillah durian-durian kita ini musangking semua diaplikasikan itu hitungan 3-4 hari langsung keluar pucuk-pucuknya. Dan termasuk ini tanpa sedikit pun yang namanya pupuk kimia sintetis. Ini beliau yang ditugaskan di sini dan sudah mulai memahami bagaimana kinerja eco farming ini beda dengan kita hanya disiram, biang, kemudian campurkan air, siram-siram, itu nggak bakal seperti ini. Karena ini nutrisi subjeknya ada, bahwa eco farming itu teknologi mikroba, objeknya adalah bahan organik yang siap diurai. Maka kalau misalkan ini lancar, dibuka, panen, siram-siraman saja, dampaknya seperti ini. Ini airnya air apa, Pak? Air biasa? Air keran. Air biasa. Air keran. Air sumur lah katakanlah seperti itu. Tadi apa? Urin Itu kelinci? buat campuran. Ya. Kalau urin itu dia mengandung nitrogen juga tinggi dia. Makanya kalau sudah mendengar kata fermentasi, oh berarti eco farming tidak boleh diaplikasikan pada daun. Jadi khusus media tanam. Nah, kita ini punya program setiap sebulan sekali ya. Sebulan sekali ini ada beberapa drum diisi terus semua. Karena kita ingin membuktikan membuat durian organik, durian musangking organik eco farming itu yang pertama di Indonesia di sini semuanya. Termasuk ada lahan lagi 0,5 hektar di sana. Itu diendapkan berapa lama itu? 10 malam. 10 malam. 10 malam. Baru bisa dipanen itunya. Ya. Airnya inilah yang. Nah, apa hubungannya dengan ini? Pernah ngelihat layu pusarium? Pernah ngelihat daun cabai layu? Daun cabai? Nah, itu pusarium. Pusarium itu bisa diatasi dengan serasah daun bambu yang nempel ke tanah. Nah, itu mengandung yang namanya trichoderma. Trichoderma itu cendawan antagonis untuk melawan semua jenis cendawan yang sifatnya patogen untuk tanaman. Jadi kalau di satu daerah sentra endemik itu satu kawasan layu pusarium, itu kalau sudah kena mati semua itu. Oh, itu harus direndam juga Pak Wan. Itu daun bambu yang Ya, bareng-bareng gabung. Oh, bareng digabung. Jadi udah mengandung trichoderma ya. Ya. Jadi nutrisi ini setelah 10 hari ini siap aplikasikan, responnya langsung. Coba Bapak punten cabut saja yang itu, Pak. Yang gede ini. Nah, Bapak Pulang. belajar panen, Pak. Belum nanam udah panen, Pak. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya sebenarnya dinten Ji. Sebenarnya Berapa hari? dinten. 10 Nah, hari. 12. 12 hari. Oh.
Bapak udah foto baik. Nah, jadi saya dalam training ini menyimpulkan ternyata eco farming ini tetap sebagai subjek selain mengandung 13 unsur hara, mengandung subjek berupa mikroba dan cendawan pengurai bahan organik, bakteri dan cendawan pengurai bahan organik. Nah, kita sediakan yang diurainya berupa bahan organik kita adakan, dan hasilnya rembesan air ini itu mengandung nutrisi terbaik untuk tanaman apa saja. Jadi kalau ada yang nanya komoditas kopi gimana Pak? Tomat gimana Pak? Semuanya ini kuncinya. Seperti itu. Nah kemudian pada tanaman keras seperti yang gede-gede ini kita aplikasikan. Nah ini sebentar lagi kita akan treatment pembungaan di luar musim. Karena bunga kemarin tidak stabil karena apa? Karena cuaca hujan. Tapi karena kita sudah punya strategi bagaimana cara pembungaan di luar musim, obsession, sebentar lagi berbuah lagi kita. Meskipun di tempat sana udah ada yang berbuah udah besar-besar. Karena ini apalagi tahun kemarin ini tidak optimal karena pernah keracunan Roundup semua di sini. Sekarang sudah agak mending. Ini Pak Wan. Aplikasi nutrisinya frekuensinya berapa? Nah, kalau jarak tanam untuk aplikasi durian sebesar ini, Siramnya berapa kali? Sebulan sekali atau? ya interval berarti ya. Jarak interval untuk durian itu sebulan sekali. Kalau untuk sayuran Ini 2 minggu sekali. 2 pekan sekali. 2 pekan sekali. Setelah dikasih itu langsung genjot ya cepat. Ini Seberapa ini ini aja ya, airnya? Pak. Satu gayung, Satu gayung. jadi PPP. Ini sudah berapa kali? Ini kalau misalkan dari 12 aja berarti dua kali kira. kasih Satu nutrisi. gayung 50-50 itu apa? Maksudnya satu gayung liter ini Heeh. Satu satu gayung air gayung biasa. Air biasa. Oh. Nah ini aplikasi ini sampai kapan? Sampai habis, sampai hancur gitu? Atau diganti lagi? Ini kalau misalkan bisa Jadi kalau kita punya nutrisi di dalam drum ini aman dia. Semakin banyak bakteri semakin bagus dia. Karena bakteri terus berkembang biak di sini. Meskipun ada kotoran, ada apapun, tapi tetap secara prinsip kita sudah punya starter dari eco farmingnya ini, bakteri ini. walaupun ada yang kayak gini juga bagus nih. Itu ada kotoran apa? Kambing ya? Yang bulat Kelinci ya. Kelinci. kelinci. Saya kira cuma daun aja, tapi ada kotoran Ini kelinci. 15 hari sekali nggak harus tambah gula itu biar ini. Bagaimana? Jadi kalau sudah habis, sudah sisa sedikit ya habiskan saja, nanti bikin lagi yang baru. Nah kemudian fungsi dari bonggol ini mengandung gibberellin juga dan fosfor tinggi dia. Nah ini sayangnya serabut kelapanya kokopitnya nggak ada unsur kaliumnya. Jadi dengan adanya ini bukti Pak. Selain dari kebutuhan nitrogennya terpenuhi, dia ciri batangnya dan akarnya ini sudah terpenuhi juga kandungan NPK-nya. Penuh ya. Fosfor dan kaliumnya. Cirinya Iya. batang besar, berarti Tinggal ada disaring unsur aja. fosfor. Pak ini berarti dijemur dulu ya Pak ya? Boleh, nggak usah langsung. Pak maaf Pak, kalau misalnya nggak ada ini penggantinya apa kopi tadi? Nah, kalau bonggol, Bonggol nggak ada? ya sebetulnya kalau nutrisi biasa saja untuk kelapa sawit tadi ya cukup berupa air pupuk kandang 30 kilo ditambah 1 liter yang masukkan cukup, kemudian aplikasikan ke kelapa sawit boleh. Kalau kita tanam tanaman biasa begini, Nah ini kalau tanaman biasa ini lengkap, Tanaman muda aja. wajib berarti ini ya misal kalau kita di sini nggak ada bonggol. wajib main Bu. Nah makanya alhamdulillah kita simpulkan kalau misalkan ini biang eco farming kemudian tambah air bisa begini nggak kira-kira? Bisa begini nggak? Enggak, karena apa? Karena medianya itu tergantung, ini kan pupuk kandangnya banyak dan tidaknya. Nah kalau ini sudah kita sediakan semua nutrisinya gitu. Makanya pada durian setelah aplikasi 3-5 hari baru muncul daun baru semua. Target kita 3 tahun ini sudah bisa panen ini. Kalau kecil ini bisa panennya 3 tahun. 3 tahunan. Berarti tidak datang lagi ke sini kita panen. Ini tuh yang masih Makanya setiap peserta training itu dari founder KDB ini bisa jika ingin menjadi keluarga besar KDB kita terbuka.
Artinya apa? Yang namanya dikelola secara berjamaah itu ada nilainya beda. Dari ujung Sumatera sampai ke Papua kita sudah terbentuk 500 komunitas. Tujuannya ya tadi kita lebih bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, dan apa yang kita investasikan di sini itu akadnya jelas. Jadi akad bagi hasil, bukan kepemilikan. Memang akadnya kepemilikan, tapi oleh pengelola dan pemilik bisa dijual dan ini bisa diturunkan. Makanya akadnya ada ahli waris ini. Jadi selama ini kebun bisa menghasilkan misalkan per tahun 3 miliar dari ini, ya sudah itu yang dibagi-bagi. Cuman dibatasi sampai 5 kafling saja, tidak boleh lebih. 1,2. Jadi jangan nanya saya bagian WC kali ya, enggak. Tinggal pasang kenceleng aja 5 meter. Jadi hitungannya tidak seperti itu. Dari hasil bagi hasil semua. Kita beli saja udah dapat pete berapa kali panen. Tapi kalau doyan bisa bawa nanti pulang. Nah ini gambarannya seperti ini Pak. Jadi biang nutrisi itu. Boleh nggak usah. Bawa aja udah. Bawa aja. Bawa. Boleh yang daerah-daerah. Botol oleh kurang cuma 1 ya. Ada ini. Sampai rumah tanam lagi. Kasih doa apa? Cuma diambil air. Kalau ini ditambah air lagi bisa. Jangan, kalau bisa mendingan habiskan aja. Oh ya bisa. Ini mah jadi sampah aja gitu. Saya kira bisa ditambah air lagi. Kemungkinan walaupun sama. Nah kemudian ini ya, beberapa bulan yang lalu kita pernah training tentang jahe merah, prospek dan hasil budidaya cabai merah secara organik eco farming. Nah ini salah satu ciri. Kalau jahe ini nutrisinya terpenuhi, dia akan meningkatkan imunitas tubuhnya. Meskipun ini mulai serangan, itu petani jahe itu sudah diserang ini semua. Ini kan white spot, penyebabnya adalah Helminthosporium. Ini dari cendawan. Ini kita belum hapuskan trichoderma. Tapi karena imunitasnya kuat, yang lain kuat ya. Boleh ambil 1 liter. Kurang gede ini. Dari sini aja dulu kalau misalkan lagi itu. Nah ini dari 2 titik Iya. sudah bisa menghasilkan seperti ini. Ini yang dilihat. Ada sebulan nih. Baru 3 hari? 3 hari Kan itu tanaman. Oh ini, yang ini. Udah 3 bulan. 3 bulan. Nah, dengan seperti ini saja eco farming udah luar biasa. Bagaimana teknisnya kok eco farming sampai tidak disukai hama dan penyakit? Jadi tadi kalau kebutuhan nutrisinya terpenuhi, imunitas akan kuat. Kenapa di masa pandemik tanda tanya ini kok orang tidak punah? Gitu kan? Karena kan seperti mitos. Kadang orang melihat masa pandemik ini seperti apa? Seperti orang yang melihatnya dari sisi